nama saya Yeni Rosa Damayanti, NIM 23080660020 dari kelas Pendidikan Fisika 3A. Video ini saya buat untuk guna memenuhi tugas akhir mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Bapak Hasmi Hasona. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait 8 hadis terkait fenomena-fenomena. 1. Hadis tentang fenomena pendidikan. Hadasana Hisamu bin Ammari, hadasana Hafsu bin Sulaimana, hadasana Kasir bin Sindiri, an Muhammad bin Sirina, an Anas bin Maliki, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun alal kulli muslimin, wadi'ul ilmi inda khairi ahlihi, kamuqallidi khonaziri jauhar wa lu'lu'ah wa dhahaba. Artinya, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar, menceritakan kepada kami Hafsa bin Sulaiman, menceritakan kepada kami Kasir bin Sindir dari Muhammad Sirin dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu wajib bagi setiap muslim orang Islam, dan menempatkan ilmu pada yang bukan ahlinya, maka seperti orang yang mengikuti seekor babi, permata, mutiara, dan emas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasannya adalah, dalam matan hadis ini disebutkan bahwa menuntut ilmu, thalabul ilmi, adalah suatu kewajiban. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa kewajiban menuntut ilmu tidak terbatas pada jenis kelamin, sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mencari ilmu. Ini menegaskan bahwa pendidikan dan pemahaman agama adalah tanggung jawab seluruh umat Islam tanpa memandang gender, demi mencapai pengetahuan yang memadai dalam menjalankan syariat. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Ar-Zanusi menjelaskan bahwa ilmu fardu terbatas pada ilmu agama yang berkaitan dengan perilaku dan muamalah antar sesama. Ini berarti bahwa ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu agama. Kewajiban menuntut ilmu muncul ketika ada kebutuhan. Contohnya, saat seseorang ingin sholat, maka ia perlu memahami syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan sholatnya. Kemudian ada status hadis. Hadis Nabi ini dalam Sunan Ibnu Majah nomor 220 merupakan hadis yang matanya masyhur, akan tetapi sanadnya lemah. Hadis ini merupakan hadis dhaif karena di dalam hadisnya terdapat ilat atau kecacatan, kemudian terputusnya sanad, dan adanya cacat dalam diri perawi hadis. Hadis ini juga dianggap lemah atau dhaif menurut Al-Munziri. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa jika kita menilai keunggulan ilmu dari sudut pandang kedekatan kepada Allah, interaksi dengan malaikat, dan komunikasi dengan penghuni langit, itu sudah cukup untuk menunjukkan pentingnya ilmu. Nah, meski demikian, ada 5 keutamaan kita menuntut ilmu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah jalan kita menuju surga bagi para pencari ilmu. Kedua, malaikat menghormati pencari ilmu dengan sikap tawadhu. Ketiga, penghuni langit dan bumi, termasuk ikan di laut, mendoakan agar orang yang berilmu mendapatkan pengampunan. Keempat, orang berilmu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada ahli ibadah, bagikan bulan purnama yang lebih terang dibandingkan bintang-bintang. Kelima, orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Kedua adalah hadis tentang fenomena alam. An Aisyah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna samsa wal qamara ayati min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullahi wa qabbiru.
fasallu wa tasaddaqu. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim memberikan penjelasan mendalam tentang hadis ini. Beliau menerangkan bahwa hadis ini hadir sebagai bantahan terhadap keyakinan masyarakat jahiliyah yang menganggap gerhana terjadi karena kematian atau kelahiran dari orang-orang besar. Islam melalui hadis ini mengajarkan bahwa gerhana adalah murni fenomena alam yang terjadi yang telah Allah tetapkan sebagai salah satu tanda kekuasaannya, bukan terkait tentang peristiwa apapun dalam kehidupan manusia. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengelaborasikan lebih lanjut dengan menjelaskan bahwa hadis ini mengandung beberapa aspek penting. Pertama, adanya pengajaran tentang hubungan antara fenomena alam dengan peribadatan. Kedua, bantahan terhadap kepercayaan yang tidak berdasar tentang gerhana. Ketiga, anjuran untuk melakukan serangkaian ibadah ketika terjadi gerhana yang mencakup sholat, zikir, doa, sedekah. Adapun status hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor 1044 ini memiliki status sahih berdasarkan penilaian para ahli hadis. Status sahih ini dapat dibuktikan dari beberapa aspek penting. Pertama, hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari yang dikenal sebagai kitab hadis paling otentik setelah Al-Quran, di mana Imam Bukhari sangat ketat dalam menyeleksi hadis yang masuk dalam kitabnya. Kedua, perawi utama hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anhu, seorang istri Rasulullah yang dikenal memiliki ingatan kuat dan termasuk perawi yang sikoh terpercaya. Ketiga, hadis ini juga diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis ulama lainnya seperti Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah dengan redaksi yang sama atau mirip yang menunjukkan validitas dari periwayatannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Pertama, pengingat akan kebesaran Allah. Gerhana matahari dan bulan diingatkan sebagai tanda kekuasaan Allah, mengajak kita untuk merenungkan ciptaannya dan memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berada dalam kendalinya. Kedua, perlunya ibadah dalam keadaan khusus ketika terjadi fenomena alam yang luar biasa ini seperti gerhana. Rasulullah mendorong umat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui doa, sholat, dan sedekah. Ini menunjukkan pentingnya meningkatkan ibadah dalam menghadapi momen yang signifikan ini. Ketiga, menolak kepercayaan yang salah. Hadis ini juga menegaskan bahwa gerhana tidak terkait dengan peristiwa manusia seperti kematian atau kelahiran. Hal ini membantu membongkar mitos atau kepercayaan yang tidak berdasar yang mungkin berkembang di masyarakat. Tiga, hadis tentang fenomena kimia. Hadasana Ubaidullah ibni Mu'adi An-Bari'u hadasana Abi hadasana Su'batu an Yahya ibni Ubaidi Abi Ummari Bahrani ila sami'tu banu Habasi yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuntabadu lahu awwalal laili wa yasrabuhu ida asbaha yaumahu dzalika wal lailatal lati taji'u wal qada wal lailatal ukhra wal qada ila khasri fa in baqiya say'un saqahu khadima aw amarah bihi fasubba. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'az al-Anbari telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Su'bah dari Yahya bin Ubaid Abu Umar al-Bahrani. Dia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dibuatkan perasan nabits di awal malam, kemudian beliau meminumnya di pagi hari, kemudian malam harinya, kemudian lusa dan malam harinya, serta keesokan harinya lagi sampai menjelang asar. Jika perasannya tersebut masih, beliau memerintahkan pelayannya untuk menumpahkannya atau menyuruhnya untuk ditumpahkannya. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah melarang meminum jus kurma atau jus anggur yang telah disimpan lebih daripada 3 hari tanpa pengawetan.
Larangan ini disebabkan oleh proses fermentasi yang terjadi pada jus tersebut, yang menghasilkan alkohol dan karbon dioksida yang dapat memabukkan. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini di mana jus kini dibuat dari berbagai jenis buah dan sayur, kita tahu bahwa setiap jenis buah dan sayur memiliki kandungan gula dan air yang berbeda. Hal ini menyebabkan proses fermentasi terjadi dalam waktu dan kadar yang bervariasi, tergantung pada jenis bahan baku yang digunakan. Ibnu Hajar al-Asqalani menambahkan, tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuang nabis ini yang sudah mencapai batas waktu tertentu menunjukkan kehati-hatian beliau dalam menghindari minuman yang berpotensi memabukkan. Ini menjadi pedoman bagi umat dalam bersikap terhadap hal-hal yang mengarah pada keharuman. Status hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dan dianggap sahih oleh para ulama berdasarkan beberapa aspek penting. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh perawi-perawi yang terpercaya atau siqah, yang dikenal memiliki integritas dan keakuratan dalam meriwayatkan hadis. Kedua, sanad hadis ini bersambung hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa rantai periwayatannya itu tidak terputus. Kemudian alasan yang ketiga itu dalam periwayatannya tidak ditemukan cacat atau kelemahan yang dapat meragukan keabsahan atau kehujahan hadis tersebut. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Hadis ini menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dalam mengkonsumsi makanan atau minuman, terutama yang dapat mengalami perubahan sifat setelah disimpan dalam waktu tertentu. Ini mengajarkan kita untuk tidak membuang-buang sumber daya, tetapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya mematuhi batasan waktu agar tidak terjadi konsumsi yang bisa merugikan diri sendiri, baik dalam hal kesehatan maupun dalam hal aspek syariat. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan kebijaksanaan dalam penggunaan sumber daya dan menghindari hal-hal yang dapat membahayakan, serta pentingnya menjaga kualitas dan kesegaran dalam segala hal yang kita konsumsi. Keempat, hadis tentang fenomena matematika. Hadatsana Yahya ibnu Ayyuba wa Qutaibah ibnu Sa'idi wa Ali ibnu Uzri jami'an an Ismaila qala ibnu Ayyuba hadatsana Ismailu ibnu Ja'fari ahbarani Sa'du ibnu Sa'idi bin Qaisi an Umar ibnu Sabit bin ibni Harisi Khazraji an Abi Ayyuba Ansari radhiyallahu an hadatsana an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana thumma adba'ahu sittah min sawali kana kasiyami dohri. Artinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hajar, semuanya dari Ismail. Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far, telah mengabarkan kepadaku Sa'ad bin Sa'id bin Qais dari Umar bin Sabit bin Haris al-Khazraji dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an, bahwa ia telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sudah melakukan puasa Ramadan kemudian menambahkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah telah berpuasa 1 tahun penuh. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan, para ulama sepakat bahwa hadis ini menunjukkan kesunahan puasa 6 hari di bulan Syawal. Perhitungan puasa setahun penuh dijelaskan karena satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Maka puasa Ramadan yang 30 hari itu setara dengan 300 hari dan puasa Syawal dalam 6 hari setara dengan 60 hari. Total menjadi 360 hari yang mendekati jumlah hari dalam setahun. Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul
Ahwadzi menjelaskan, kalimat seolah-olah berpuasa setahun penuh menunjukkan bahwa pelakunya mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Bukan berarti dia benar-benar berpuasa setahun penuh secara hakiki. Ini adalah bentuk kelembutan Allah dalam memberikan pahala berlipat kepada hambanya. Kemudian adalah status hadis ini. Hadis tentang keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan memiliki status sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1984 dalam kitab Sahih Muslim, yang merupakan salah satu dari 2 kitab hadis yang paling otoritatif dalam Islam bersama Sahih Bukhari. Sanad hadis ini kuat dan terhubung hingga Rasulullah melalui para perawi yang terpercaya, di antaranya Ismail bin Ja'far, Sa'ad bin Sa'id bin Qais, dan Abu Ayyub al-Ansari yang merupakan thiqah perawinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis adalah pada hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk melanjutkan puasa Ramadan dengan puasa Syawal, karena puasa Syawal itu memiliki beberapa keutamaan bagi seorang muslim. Pertama, puasa ini menyempurnakan pahala puasa Ramadan sehingga menjadikan pahala setara dengan puasa setahun penuh. Yang kedua, puasa Syawal bisa menjadi tanda bahwa puasa Ramadan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena melakukan ibadah sunnah setelah ibadah wajib menunjukkan ketulusan seorang hamba. Selain itu, puasa Syawal adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikannya selama bulan Ramadan. Dengan melanjutkan puasa ini, seorang muslim juga menjaga konsistensinya dalam beribadah dan mewujudkan kebiasaan meski Ramadan telah usai. Melestarikan puasa Syawal ini juga berarti menjaga kualitas dan kuantitas ibadah yang terbina selama Ramadan sehingga tidak menurun di bulan-bulan berikutnya. Nah, apabila dilihat dari sisi kesehatan, puasa Syawal ini membantu tubuh beristirahat dari aktivitas pencernaan dan metabolisme yang berat, memberikan dampak positif bagi kesehatan secara keseluruhan. Kelima, hadis tentang fenomena hewan. Hadasani Abdullah bin Muhammad bin Asma'a, hadasana Juwairiyah bin Asma'a an-Nafi'i an Abdillah bin Umari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uddibat amratu fi hisrati sajanasha hatta matas fadakhalas fihan nara la hiya al-amasha wala saqasha irhabasasha wala hiya tarakasha ta'kulu min khasyasil ard. Artinya, telah bercerita kepadaku Abdullah bin Muhammad bin Asma, telah bercerita kepada kami Juwairiyah bin Asma'i dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita disiksa disebabkan seekor kucing yang dikurungnya hingga mati kelaparan. Lalu wanita itu pun masuk neraka karena dia tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya dan tidak melepaskannya sehingga dia dapat menyantap serangga tanah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar menggambarkan pentingnya kasih sayang dan tanggung jawab kepada hewan. Dalam hadis tersebut, Rasulullah menyebutkan seorang wanita yang dihukum karena mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan, yang menunjukkan bahwa menyiksa hewan dalam bentuk apapun adalah haram. Ibnu Al-Manayar berkata, hadis ini menerangkan tentang haramnya membunuh apa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh dengan cara membuatnya kehausan. Meskipun kucing dan tidak mendapat pahala karena memberi minum, akan tetapi menyelamatkannya telah cukup sebagai suatu kebaikan. Ibnu Hajar mengatakan bahwa pendapat ini lemah dan keliru, akan tetapi jelasnya seorang wanita disiksa karena membunuh seekor kucing yang dikurungnya. Ia berkata wanita tersebut adalah seorang kafir dan disiksa dalam neraka, atau karena dihisap karena barang siapa yang hisapnya jelek maka akan disiksa.
atau wanita tersebut seorang kafir dan disiksa karena kekafirannya dan ditambah siksaan karena perbuatannya yang tadi, atau seorang itu wanita muslimah akan tetapi dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatan maksiatnya tersebut. Kemudian status hadis ini, para ahli menyatakan bahwa hadis tentang wanita yang menyiksa kucing ini memiliki status hadis sahih dengan tingkat kesahihan tinggi. Status ini didasarkan pada aspek perawi dan sanad hadis tersebut. Dari segi perawi, semua perawi dalam rangkaian hadis ini merupakan perawi yang thiqah, terpercaya, dan memiliki kredibilitas tinggi dalam periwayatan hadisnya. Abdullah bin Muhammad bin Asma dan Juwairiyah bin Asma dikenal sebagai perawi yang thiqah dan dhabit. Dhabit di sini tuh artinya memiliki hafalan yang kuat. Nafi sebagai tabi'in memiliki reputasi yang sangat baik dalam periwayatannya. Sementara Abdullah bin Umar merupakan sahabat Nabi yang dikenal memiliki sifat keadilan dan ketakwaannya. Dari segi sanad, hadis ini juga memiliki sanad yang bersambung, mutasil, dari perawi pertama hingga Rasulullah tanpa ditemukan adanya cacat atau ilat dalam rangkaian sanadnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama, hadis ini menumbuhkan kesadaran etika dalam berinteraksi dengan makhluk hidup, mendorong kita untuk mengembangkan sikap kasih sayang dan empati terhadap hewan. Kedua, kita juga diajarkan untuk merasa bertanggung jawab atas hewan yang kita pelihara, yang mengajak kita memenuhi kebutuhan mereka dan tidak mengabaikan kesejahteraan mereka. Selain itu, pemahaman ini juga membuat kita lebih kritis terhadap praktik-praktik penyalahgunaan hewan, baik dalam peternakan, hiburan, maupun konteks lainnya, sehingga mendorong kita untuk memperjuangkan perlindungan hewan. Dari segi spiritual, hadis ini mengingatkan bahwa tindakan kita terhadap hewan berimplikasi pada kehidupan spiritual kita, di mana perlakuan baik terhadap hewan dapat menjadi amal yang berdampak pada kehidupan di akhirat. Yang keenam adalah hadis tentang fenomena lingkungan. Hadatsana Ubaidullah bin Musa akhbarana Auzahiyu an Atha'i an Jabirin radhiyallahu anhu qala kanu yasra'unaha bis-sulusi war-rubu'i wan-nisfi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardu falyasra'ha aw liyammaha fa illam taf'al falyumsik arda'u. Wa qala ar-Rabi'u ibnu Nafi'i Abu Taubata hadatsana Muawiyatu an Yahya an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardu falyasra'ha aw liyamnaha akhahu fa in aba falyumsik ardahu. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami, Al-Auza'i dari Atha dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, dahulu orang-orang mempraktekkan pemanfaatan tanah ladang sebagai upah sepertiga, seperempat, atau setengah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki tanah ladang, hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan, maka hendaklah dia dibiarkan tanahnya. Dan berkata, Ar-Rabi bin Nafi Abu Taubah telah menceritakan kepada kami, Muawiyah dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya untuk digarap. Jika dia tidak melakukan, maka hendaklah dia biarkan tanahnya. Hadis ini muncul sebagai panduan terkait pemanfaatan tanah yang menganggur di masa Rasulullah. Pada masa itu, banyak orang yang memiliki lahan tetapi tidak menggarapnya sehingga lahan tersebut tidak produktif. Sebagian dari mereka menyewakan tanah dengan sistem bagi hasil seperti sepertiga, seperempat, atau setengah hasil panen.
Rasulullah memberi arahan agar tanah yang dimilikinya sebagian digunakan secara produktif, baik oleh pemiliknya sendiri maupun diberikan kepada orang yang lain untuk digarap, tanpa harus disewakan. Hal ini untuk mencegah tanah yang tidak dimanfaatkan menjadi sia-sia. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan hadis ini menunjukkan pentingnya mengelola dan memanfaatkan tanah secara produktif. Ada dua pilihan utama bagi pemilik tanah, menggarapnya sendiri atau memberikan kepada orang lain untuk digarap. Jika tidak mampu melakukan keduanya, lebih baik membiarkan tanahnya daripada menyewakannya dengan sistem yang dapat menimbulkan ketidakjelasan atau kerugian bagi salah satu pihak. Kemudian, status hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan termasuk dalam hadis sahih. Dalam Sahih Bukhari, hadis ini tercantum dalam nomor 2172, menjadikannya sebagai bagian dari kumpulan hadis yang memiliki derajat keaslian yang tinggi. Rantai perawinya adalah perawi yang kredibel dan terpercaya dalam ilmu hadis. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Hikmah yang terkandung dalam hadis ini adalah pentingnya memanfaatkan sumber daya secara bijaksana dan menghindari pemborosan. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita senantiasa produktif dan peduli terhadap sesama, khususnya mereka yang kurang beruntung. Prinsip ini yang mencerminkan semangat gotong royong dan kedermawanan dalam Islam yang lebih mengutamakan kepentingan bersama ketimbang keuntungan pribadi. Dengan demikian, hadis ini mengingatkan umat Islam untuk menjaga keseimbangan antara hak milik pribadi dan kewajiban sosial. 7. Hadis tentang fenomena tumbuhan. Fabihadal isnadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin ya'risu horsan au yasra'u zar'an fayaqula minhu tayrun au insanun au buhmatun illa kana lahu bihi sodaqatun. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qotabah dari Anas dari Nabi, tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menanam suatu pohon kemudian dimakan hewan atau manusia kecuali ditulis baginya sebagai sedekah. Hadis di atas berisi tentang balasan pahala seperti pahala sedekah kepada orang yang menanam pohon dan hasilnya dimakan oleh makhluk hidup lainnya, akan mendapat balasan pahala sedekah. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa tanaman orang-orang mukmin berupa padi, sayur-sayuran jika dimakan binatang seperti burung, ayam, bahkan ulat termasuk akan menjadi sedekah bagi petani. Apa yang diambil atau dimakan akan menjadi sedekah bagi petani tersebut dengan catatan ikhlas karena Allah. Sebaliknya, jika hewan itu diusir atau diracun, maka petani tersebut akan mendapatkan dosa di hadapan Allah. Kemudian status hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 13.065 dan yang termasuk hadis sahih menurut Su'aib bin Al-Anaud dalam buku Musnad para sahabat yang tinggal di Madinah, Musnad Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Hadis ini mengandung beberapa nilai yang penting, yaitu pentingnya berbagi hasil pertanian dengan makhluk hidup lain, baik itu kepada sesama manusia maupun kepada hewan, yang mendatangkan pahala. Rasulullah mengajarkan pentingnya produktivitas serta rasa solidaritas sosial, di mana mereka yang memiliki lebih dapat membantu saudaranya yang membutuhkan. Perilaku ini mencerminkan prinsip gotong royong dan kedermawanan dalam Islam yang menekankan pada manfaat bersama daripada kepentingan pribadi semata. Kemudian yang ke-8, hadis tentang fenomena hewan. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna amra'atu ba'iyyi ra'as kalbi
fi yaumin harid yutifu bibi'ri fada'at la'ah lisanahu minal hatasi fanaza'as lahu bimuqiha faghfira laha. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seekor anjing berkeliling-keliling hampir mati kehausan, seorang wanita pelacur dari Bani Israel melihatnya. Dia kemudian melepaskan sepatunya dan menggunakannya untuk mengambilkan air dari sumur, lalu memberi minum anjing tersebut. Maka Allah mengampuni dosanya karena perbuatannya itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini mengisahkan tentang seorang wanita Bani Israel yang dikenal sebagai pelacur. Meski demikian, suatu ketika ia melihat seekor anjing yang hampir mati kehausan berkeliling-keliling mencari air. Tergerak oleh rasa iba, wanita tersebut berinisiatif untuk menolong dengan cara melepaskan sepatunya yang kemudian ia gunakan untuk mengambilkan air dari sumur dan memberikannya kepada anjing yang kehausan itu. Atas tindakan kemanusiaan yang tulus ini, Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini memperlihatkan besarnya keutamaan dalam memberi pertolongan kepada makhluk hidup, bahkan seekor hewan. Beliau menegaskan bahwa amal kebaikan dapat menjadi jalan pengampunan bagi dosa-dosa besar. Lebih jauh lagi, hadis ini mengindikasikan bahwa perbuatan baik meski dilakukan oleh orang yang tengah bergelimang dosa tetap memiliki nilai di sisi Allah dan dapat mendatangkan manfaat berupa pengurangan siksa atau bahkan pengampunan. Penting ya untuk dicatat bahwa hadis ini sama sekali tidak bermaksud membenarkan perbuatan zina, melainkan justru menggambarkan betapa luasnya rahmat Allah dan mengajarkan bahwa nilai sebuah amalan tidak dilihat dari besarnya perbuatan tersebut, tetapi juga dari keikhlasan dan momentum yang tepat dalam melakukannya. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertaubat dan memulai berbuat kebaikan, serta menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Kemudian status hadis ini, hadis yang menceritakan tentang seorang wanita pelacur dari Bani Israel yang memberi minum anjing kehausan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor 3321 dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor 2245 dinilai sahih oleh para ahli hadis. Hadis ini memenuhi kriteria hadis sahih karena sanadnya bersambung dengan perawi-perawi yang terpercaya atau sikoh yang dikenal memiliki integritas dalam periwayatan hadisnya. Selain itu, hadis ini tidak mengandung cacat atau ilat dalam kelemahan yang dapat meragukan keabsahannya. Hadis ini juga ditemukan dalam dua kitab hadis yang paling sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Pertama, pentingnya empati dan kasih sayang. Hadis ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada semua makhluk termasuk hewan adalah bagian dari iman. Empati ini dapat memperkuat hubungan kita kepada sesama makhluk Allah. Kedua, nilai perbuatan baik. Setiap tindakan baik sekecil apapun itu memiliki dampak yang besar yang mendorong kita untuk berusaha melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa memandang status maupun latar belakang. Ketiga, kesempatan untuk mengubah diri. Hadis ini menunjukkan bahwa siapapun termasuk mereka yang pernah berbuat dosa memiliki peluang untuk bertaubat dan mendapatkan pengampunan melalui perbuatan baik. Ini memberikan harapan kepada semua orang untuk berbondong-bondong melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik. Sekian pemaparan dan penjelasan saya terkait 8 hadis tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.